kebangsaan. Selamat datang kembali di podcast Ruang Mahasiswa, sebuah ruang diskusi untuk menggali jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, saya Media Rizkiwati yang akan memandu jalannya podcast ini selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini kita sudah mempunyai tema yang sangat fundamental. Temanya adalah landasan wawasan Nusantara, fondasi geopolitik dan strategi integrasi nasional. Nah, untuk membahas tema tersebut tentu saya ditemani oleh ketiga narasumber kita yang sangat keren ini. Di sini ada Kak Rahma sebagai mahasiswa yang akan menganalisis dari segi hukum. Selamat datang Kak Rahma. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk seluruh pendengar podcastnya. Kemudian di sini juga ada Kak Rizal yang akan menganalisis dari segi sejarah. Selamat datang Kak Rizal. Ya, terima kasih. Kabar baik Kak Rizal ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sini juga ada perwakilan dari suara generasi Z. Ada Kak Sabrina. Selamat datang Kak Sabrina. Terima kasih Kak Mei atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan langsung saja masuk ke bagian inti kita. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk saja ke inti dari pembahasan kita berdasarkan tema yang sudah saya bacakan tadi mengenai wawasan Nusantara, yang mana itu merupakan suatu kesatuan yang sering kali kita dengar ya. Nah, kalau dalam konteks perguruan tinggi, Kak Rizal, bagaimana sih wawasan Nusantara ini didefinisikan secara utuh? Baik, saya akan menjelaskan secara sederhana saja. Wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Namun kuncinya ada pada frasa serba beragam dan bernilai strategis. Di sini kita memandang diri kita sebagai satu kesatuan yang utuh, baik tanah maupun airnya, dengan mengetapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Landasannya jelas, Pancasila. Terutama sila 3, yaitu persatuan Indonesia. Jadi secara filosofis, wawasan Nusantara adalah wujud nyata Pancasila dalam melihat wilayah negara. Oke, berarti di sini Pancasila itu bisa disebut sebagai rohnya seperti itu ya. Kemudian apabila kita analisis dari segi hukum sendiri, apabila Pancasila ini merupakan rohnya dari wawasan Nusantara sendiri, apa sih badan hukum yang menopangnya dan juga apa landasan yuridis yang mengatur itu? Baik, jadi landasan yuridis itu utamanya tentu ada pada Undang-Undang Dasar 1945 ya, khususnya pada pasal 25A yang menegaskan bahwa negara kita itu sebagai negara kepulauan. Namun sejarah hukumnya itu sangat heroik. Kita harus ingat bahwa ada pada deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 ya. Dulu itu laut antar pulau itu dianggap sebagai laut bebas gitu. Kapal asing bisa lewat seenaknya di tengah-tengah Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Nah, deklarasi Juanda inilah yang mengubah itu menjadi laut menjadi sebagai penghubung bukan sebagai pemisah. Nah, konsep ini sendiri kemudian diperjuangkan berpuluh-puluh tahun hingga diakui dunia lewat UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982. Jadi ini tuh hanya bukan sekedar teori saja, tapi tentang kemenangan diploma hukum gitu. Luar biasa sekali, berarti dari laut bebas ini menjadi archaeological state atau negara berkedaulatan yang penuh ya Kak ya. Oke, sekarang kita beralih ke suara dari sini Kak Sabrina sebagai mahasiswa yang hidup di era modern saat ini ya. Wawasan Nusantara ini tentunya mencakup kesatuan politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan. Nah, dilihat dari kacamata mahasiswa sendiri, mana sih yang paling krusial
Oke, baik, terima kasih Kak Mei. Pertanyaan yang cukup menarik. Jadi menurut saya sendiri yang paling krusial di era sekarang, sekaligus hal yang paling menantang itu terletak pada kesatuan sosial dan budaya di Indonesia itu sendiri. Dan juga pada lingkungan kampus, kita bisa bertemu teman-teman dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Terdapat teman-teman saya itu ada dari Sabang sampai Merauke, itu ada semuanya. Dan teori wawasan Nusantara itu nantinya mengajarkan kita bahwa budaya di Indonesia itu satu. Sedangkan corak ragam budaya pada daerah di seluruh Indonesia merupakan sebuah kekayaan impor. Tapi pada realitanya di era sosial saat ini seringkali perbedaan yang sedikit saja itu bisa memicu polarisasi. Tantangannya adalah bagaimana sih dari kita generasi muda ini membuat mindset bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sebuah slogan, tapi benar-benar dipraktikkan saat kita berinteraksi di dunia maya maupun di dunia nyata. Ya baik, terima kasih. Izin menanggapi ya dari ini pendapat dari Kak Sabrina. Saya setuju dengan pandangan Kak Sabrina tadi. Itu yang disebut tantangan kesatuan sikap mental. Wawasan Nusantara menuntut integritas batin. Berarti wawasan Nusantara ini menyatukan berbagai kebudayaan tadi ya, yang mana kebudayaan itu merupakan satu namun beragam coraknya seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke Kak Rahma. Berdasarkan analisis hukum, ini bagaimana kesatuan ekonomi yang mana kita seringkali mendengar ketimpangan pembangunan. Apakah ketimpangan pembangunan ini adalah wujud gagal dari wawasan kebangsaan sendiri? Justru itu sebaliknya Kak Mei. Ketimpangan sendiri itu ada ya karena kita belum sepenuhnya mengimplementasikan wawasan Nusantara tersebut. Karena konsep ini sendiri itu mewajibkan bahwa kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik kita bersama, gitu Kak. Maka kebijakan seperti tol laut, pembangunan infrastruktur di Papua dan perbatasan itu adalah upaya konkret negara untuk mewujudkan wawasan Nusantara tersebut. Tujuannya ya agar harga semen di Pulau Papua dengan Pulau Jawa itu tidak terlalu jauh berbeda, tidak timpang gitu. Nah, itu implementasinya di dunia nyata dari keadilan sosial dalam bingkai wawasan Nusantara. Sangat menarik tadi disebutkan mengenai harga semen. Ini ketimpangan sosial tadi digambarkan sesederhana harga semen di Jawa dan Papua ini agar tidak timpang gitu ya. Jadi pembangunan infrastruktur itu bukan hanya soal pembangunan fisik saja ya Kak Rahma ya, tapi juga merupakan upaya untuk menyatukan ekonomi bangsa seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi infrastruktur adalah urat nadi dari wawasan Nusantara gitu. Oke, tadi sudah disebutkan mengenai pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang kita akan bergeser mengenai tantangan saat ini. Nah, kita akan dijawab oleh Kak Sabrina nih, sebagai perwakilan dari mahasiswa Gensi sendiri. Nah, kalau dulu ancaman kedaulatan itu kan ada pada misalnya kapal yang masuk ke wilayah laut Indonesia seperti itu. Nah, untuk sekarang di era digital saat ini, apa sih bentuk tantangan atau ancaman terhadap wawasan Nusantara sendiri? Ya, baik. Untuk ancamannya sendiri itu pada saat ini tentunya tidak terlihat secara nyata ya Kak, atau bisa dibilang batas wilayah di internet itu kabur. Ancaman terbesarnya itu bisa datang dari disinformasi dan juga ideologi transnasional yang masuk lewat smartphone yang setiap detik dan setiap menit kita gunakan. Kalau dulu penjajahan itu bisa memecah belah wilayah atau bahasanya itu divide et impera ya Kak. Sekarang yang dipecah itu merupakan pikiran kita. Hoax itu nantinya bisa mengadu domba, terutama antar suku,
dan juga antar agama. Itu bisa kita lihat melalui misalnya kita lihat video TikTok, ada biasanya saya sering dengar Jawa Hama gitu, tentunya teman-teman semuanya pasti pernah mendengarnya kan. Ya, itu nantinya bisa menjadi serangan langsung terhadap wawasan Nusantara. Ya. Jadi menurut saya menjaga wawasan Nusantara ini berarti kita memiliki literasi digital yang kuat dan juga kita memiliki rasa sopan santun dan juga toleransi. Oke, ini sangat tajam sekali apa yang dirasakan. Kemudian kalau dari Kak Rizal mengenai tantangan yang sudah disebutkan oleh Kak Sabrina tadi, kira-kira bagaimana respons dari dunia pendidikan untuk mengantisipasi hal tersebut? Kak? Menurut saya pendidikan kita ini harus bertransformasi. Wawasan Nusantara ini tidak bisa lagi diajarkan hanya dengan menghafal peta saja. Kita harus menanamkan ketahanan nasional dan mahasiswa harus sadar bahwa ketika mereka menyaring informasi sebelum menyebarkannya, mereka sedang membela negara. Itu adalah bentuk bela negara non fisik yang paling relevan saat ini. Oke, berarti bela negara saat ini yang bisa kita terapkan dari yang paling dasar sendiri mengenai cara kita untuk mengolah informasi gitu ya Kak Rizal. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah membahas mengenai landasan wawasan Nusantara tadi yang mana sudah dianalisis dari sejarahnya, kemudian dari segi hukumnya dan juga dari kacamata generasi Z sendiri. Nah, waktu ini berjalan tidak terasa ya. Sebenarnya ini sangat seru sekali untuk dibahas lebih dalam lagi. Namun di sini waktu kami terbatas, jadi kita saat ini memasuki di sesi closing statement. Mungkin dari saya sendiri ingin meminta satu kalimat penutup nih buat teman-teman di rumah. Kita mulai dari Kak Rizal. Oke, boleh. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan satu statement yang cukup singkat ya. Wawasan Nusantara ini kita harus mencintai Indonesia. Tanpa ada rasa cinta, maka wawasan Nusantara sendiri itu tidak bisa tumbuh secara dari diri kita sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut ke Kak Rahma. Oke, baik, terima kasih Kak Mei. Dari saya sendiri itu mungkin bisa dengan kenali batas wilayahmu dan pahami hak hukummu. Kedaulatan negara itu dimulai dari kesadaran warganya sendiri akan hukum dan wilayahnya begitu. Oke, sebagai penguat terakhir Kak Sabrina silakan disampaikan. Jadilah generasi yang menyatukan, bukan memisahkan. Think globally, achieve pledges. Jikoli, bertindaklah demi keutuhan Nusantara. Bertindaklah demi keutuhan Nusantara. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Kak Rahma, Kak Rizal dan juga Kak Sabrina yang sudah memberi wawasan yang sangat daging ya, yang sangat penting sekali untuk didengarkan sobat-sobat kampus di rumah. Nah, pada intinya sobat kampus, wawasan Nusantara ini bukan sekedar mata kuliah saja ya. Ini merupakan kompas kita dalam berbangsa. Nah, mari kita menjaga keutuhan Indonesia ini dari pikiran hingga perbuatan kita. Nah, saya Migana Rizkiwati selaku moderator dalam podcast ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.